Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sesuai dengan pembacaan kali ini, tarikan energi asmaranya Mari tujukan bagi kamu Pisces yang saat sekarang masih kebetulan dalam posisi status single, oke? Nah, di sini kita akan melihat gimana sih energi asmaranya kamu untuk di bulan September, dan kemudian kita akan lihat sedikit ya, intip-intip sedikit tentang energi mantannya kamu gitu, dan kemudian nanti kita akan lihat di bulan September apakah akan ada datang seseorang yang potensial dijadikan sebagai pasangan asmara, oke ya. Tapi sebelumnya mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai. Situasi energi asmaranya kamu. Oh, oke. Ini apa maksudnya ini? Apa maksud? Oh gitu. Oh alah, kamu ini Pisces. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini. Ya. Kamu ini tuh kayaknya gimana sih Pisces? Status singlenya Mari lihat itu tuh belum benar-benar clear ya. Kamu belum benar-benar clear berstatus single karena kamu rasa-rasanya masih terkoneksi nih sama seseorang dari masa lalunya kamu gitu ya. Jadi apakah orang itu memang cocok dikatakan mantan atau kayak gimana ya? Soalnya ini Mari lihat masih ada keterhubungannya kamu sama dia gitu ya. Masih kayak kamu itu tuh ingin membuka dirinya, kamu masih tetap ingin, kamu tuh masih kayak yang berharap bahwa kamu masih punya kesempatan untuk bersama dengan si dia gitu ya. Di sana ya. Iya gitu. Jadi kamu itu tuh yang seperti mencari orang baru, mungkin iya ya, nampaknya juga memang begitu. Cari orang baru iya, tapi meninggalkan orang lama juga tidak mau gitu loh. Gitu ya, ninggalin orang lama juga kamunya nggak mau. Ini tuh kalau Mari lihat kamu ada nih potensi-potensi bibit-bibit akan berasmara cinta segitiga. Gitu ya. Kayak ada tarikannya kamu ke arah sana. Gitu. Ya. Menjalani bersama dengan si mantan. Katakan aja dulu mantannya, bahasanya ya. Menjalani dengan si mantan kamu mau. Gitu. Karena apa kamu merasa masih asik dengan mantan itu? Karena ini maaf aja ya Pisces ya, Mari lihat mantannya kamu mungkin baik banget sama kamu ya. Mantannya kamu itu tuh kayak cinta banget sama kamu gitu. Walaupun kamu nggak kayak gitu juga sama dia gitu ya. Jadi mungkin kamu yang kayak ngerasa kalau kamu masih terkoneksi sama dia, setidaknya kebutuhan kamu untuk dicintai dan disayangi oleh seseorang yang telah teruji, kamu bisa dapet kali gitu ya. Kamu main aman nampaknya. Kamu main aman gitu. Kamu ingin tetap terkoneksi dengan orang yang sudah terverifikasi gitu ya, tulus sama kamu, sayang sama kamu gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak yang dengan yang satu, dengan si mantan ingin dicintai saja. Terus nanti dengan orang baru kamu ingin mencintai. Kayak gitu maunya kamu Pisces. Kayak gitu maunya kamu. Karena gitu yang Mari lihat untuk saat ini energinya. Jadi ini tuh yang bahasa orang, kan ada itu, kamu pilih mana, mencintai atau dicintai. Nah kalau untuk mantan, dicintai aja deh, gitu kali ya. Nah di situ. Dan kok kayaknya kamu pun agaknya ini ya, mau nge-PHP-in mantannya kamu ini ya. Kalau Mari lihat nih, kayak energinya kamu bolak-balik ya, main-main sama mantannya kamu. Pisces, main-main kamu sama dia ya. Jadi kayak kamu tahu bahwa kalau kamu masih tetap terkoneksi sama mantan, itu tuh hanya akan mendatangkan kerugian sama dia ya, untuk dia. Tapi kok rasa-rasanya kamu nggak peduli ya Pisces ya.
Jarang-jarang nih energi Pisces mari tarik kayak gini. Biasanya kan kasihan gitu ya, aku nggak mau nyakitin orang. Biasanya kayak gitu orang Pisces kan. Karena empati dan simpati Pisces itu tuh tinggi gitu. Tapi ini agak lain sedikit ini energi Piscesnya. Ya agak lain sedikit ini, mari lihat. Nggak peduli orang lain itu tuh mau kocar kacir gitu ya, mau acak adut gara-gara kamunya nampaknya di sini tuh kayak nggak peduli gitu ya. Yang kamu fokuskan untuk saat ini kayaknya hanya kepentingannya kamu sendiri dulu gitu nampaknya mari ya. Jadi kayak kamu itu tuh egonya kamu gitu ya, kedirian gitu ya, maksudnya mari ego itu tuh bukan ego gimana-gimana ya Pisces ya, tapi kayak yang dirinya kamu itu tuh jauh lebih kamu utamain gitu, kamu lebih utamain daripada dirinya orang lain. Jadi sepanjang bersama dengan orang lain itu bisa mendatangkan satu kenikmatan untuk kamu, walaupun ternyata itu tuh bukanlah sebuah pilihan tindakan yang baik, dan kamu sadar ini kalau mari lihat ya, tapi kamu tetap aja mau ngelakuin. Kayak gitu ya. Jadi kayak yang kamu mainnya itu tuh maju mundur dalam hubungannya kamu sama si mantannya kamu gitu ya. Belum benar-benar mau nge-clearkan diri dari kisah bersama dengan si dia ini. Dan kamu ingin tuh kayak kalau kamu mengakses dia jangan berontak, dia jangan melawan, karena mungkin belakangan hari ini tuh kamu ngelihat bahwa orang itu kekeh ya mau ngelepasin diri dari kamu gitu. Jadi kayak kamu itu tuh ingin dianya surrender sama kamu. Kamu ingin dianya itu tuh menyerah, mengikuti saja alur permainannya kamu gitu ya. Kamu punya kebutuhan di sana. Walaupun kamu nggak bisa ngasih apa-apa, ya, walaupun kamu nggak yang bisa juga ngasih feedback balik gitu ya dengan si seseorang ini, tapi kamu nggak peduli di sana, mari lihat. Diam-diam kamu paham bahwa kalau dia masih mau berurusan sama kamu, dia hanya sedang memperpanjang pedihnya dia, gitu ya. Tapi ya kamu kayak berusaha untuk tutup mata di sini ya. Kamu juga tidak berencana untuk setia. Kamu nggak lah mau ngasih versi terbaiknya kamu untuk si mantannya kamu ini, mari lihat sebenarnya ya. Nggak mau, gitu. Jadi kalau dengan dia kamu itu tuh yang ingin kamu dikasih terus sama dia. Gitu ya, kamu jangan dibantah, apa yang kamu mau diberi sama dia gitu ya. Bagaimana pengkondisiannya kamu harus diikuti sama dia. Kamu gak suka kalau dia itu tuh mengambil sikapnya dia sendiri. Jadi kayak kamu ingin mendominasi ya. Kamu ingin mendominasi relationshipnya kamu dengan si mantannya kamu ini. Biar kenyataan di lapangannya bisa sesuai dengan maunya kamu. Karena mantannya kamu ini pun juga Maria baik banget sebenarnya sama kamu ya. Sayang dia sama kamu. Gitu ya. Kayaknya kamu ngelihat ada unconditional love dari dia untuk dirimu gitu ya. Karena kamu udah bolak-balik menguji si seseorang ini. Gitu. Udah beberapa kali dia diuji oleh kamu dan dia tetap tabah gitu ya. Dia tetap ngasih maaf sama kamu dan kamu berharap bahwa sikapnya dia yang seperti itu tuh terus-terusan dia tampilkan, dia tunjukkan sama kamu gitu ya. Jadi yang kayak ketulusannya dia itu tuh mungkin diam-diam kamu rasakan atau kamu pikirkan, agaknya sulit untuk kamu temukan dari orang lain, nampaknya gitu. Jadi kamu mungkin aja ketemu sama orang baru yang lebih cakep, yang lebih oke gitu ya, secara fisik, look daripada si dia ini, si mantannya kamu. Tapi diam-diam bagaimana jiwanya dia sama kamu, ini tuh kamu tangkep belum tentu akan kamu temukan dari
orang lain yang looknya, penampilannya lebih oke dari dia. Kayak gitu ya, kalau mari lihat. Jadi yang seperti, apa kamu memang lagi butuh nih hubungan-hubungan yang casual kayak gitu ya. Belum yang ingin satu hubungan relationship yang serius gitu ya. Biarkan terkoneksi dirimu dengan beberapa orang sekaligus gitu kali ya. Kamu menikmati sebanyak-banyaknya cinta, kasih sayang, keromantisan. Ya, kamu butuh kayaknya petualangan-petualangan dalam urusan cinta-cintaan. Lebih kenceng gitu energinya. Kayak ada having fun. Ada kebutuhan untuk having fun dengan sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Setidaknya 2 gitu loh. Si mantan ini wajib ada dan ada minimal 1 lagi orang baru gitu kayaknya ya. Di sana. Kalau untuk niat menjomblo terlalu lama, saya rasa kamu menjomblo dalam artian tidak terkoneksi sama orang baru, mari lihat kamu tidak berencana demikian. Karena lebih cenderungnya kamu ingin secepat-cepatnya hari-harimu diisi dengan orang baru gitu ya. Mantan wajib ada, orang baru mesti ada. Kayak gitu. Nah, energi mantannya kamu sendiri, kalau mari lihat sama kamu ini tuh, kalau rasa sayang sama kamu, ini masih ada gitu loh. Tapi dia kayak ngelihat bahwa hubungan kalian ini tuh toksik banget. Gitu ya. Jadi kalau kamu bisa tutup mata tentang racun dalam hubungan kalian ini, hal-hal yang tidak baik dalam hubungan kalian ini, terutama itu karena sikapnya kamu, si pasangannya kamu ini tuh dia nggak bisa ngebohongi diri. Gitu ya, bahwa kalau dia melanjutkan bersama dengan kamu, yang ada tuh hanyalah hasil yang tidak baik itu untuk dia dan juga untuk dirimu. Gitu ya. Jadi nggak berencana pula seseorang ini, setidaknya untuk nanti di bulan September atau saat sekarang sudah mulai energinya. Dia nggak berencana untuk masih melanjutkan situasi atau mengikuti ya situasi yang ingin kamu ciptakan dalam relationship bersama dengan si dia. Saya lihat seseorang ini tuh udah ketemu nih ya sama orang baru. Walaupun entah itu sudah berstatus dianya dengan orang yang baru ataupun belum, tapi setidaknya sudah ada seseorang yang saat ini menggugah perasaannya dia. Membuat dia mulai merasa suka gitu loh. Ya, dia udah ketemu sama pengganti kamu. Ada seseorang yang mulai menarik rasanya dia. Gitu ya. Ada seseorang yang terpancing untuk dia dekati, atau ada seseorang yang memancing dia untuk membuka dirinya pada kehadiran orang baru itu. Ini orang baru ya. Ini bukan seseorang yang udah dia kenal, tapi ini orang yang baru-baru aja dia jumpai. Gitu ya, baru-baru aja dia terkoneksi di sini. Dan kalau kamu bisa berkoneksi dengan banyak orang sekaligus, kalau si mantannya kamu ini Pisces, mari lihat itu tuh dia nggak bisa gitu. Dia mau tuh satu ya satu gitu loh. Jadi tentu nanti semakin dia melihat adanya potensi hubungannya berkembang dengan orang baru itu, semakin dia akan memberikan jarak dengan kamu, menutup diri dari dirimu. Gitu Pisces. Jadi dia nggak akan mengikuti maunya kamu. Itu ya. Soalnya itu kayak merusak-rusak pula relationship-nya dia sama orang baru. Apalagi seseorang ini tuh kalau mari lihat pakai rasa ya. Dia memang pakai feeling dia kalau dengan urusan asmara-asmaraan. Kalau kamu bisa ya pakai hasrat, nafsu gitu ya. Kalau dia memang itu tuh cinta, dia pakainya itu tuh cinta. Gitu loh. Jadi kalau orang yang pakai cinta itu tuh enggak akan merugikan, merusak, mencederai orang yang dia cintai.
Kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau tuh berspekulasi, ngambil resiko gitu ya. Terjebak dalam hubungan casual dengan kamu sembari menjalani hubungan asmaranya dia dengan orang baru. Dia nggak akan mau itu gitu Pisces. Gitu ya. Jadi di sini tuh dia sudah mulai ini memang menutup diri dari kamu. Walaupun ada rasa sayang itu tuh masih tetap ada untuk dirimu gitu ya. Tapi ya balik lagi, dengan orang baru dia nggak mau ngerusak-rusak gitu ya. Dia memang mau punya effort yang baik dengan orang baru gitu loh. Dengan kamu yang sudah terlanjur dia katakan ini tuh hanyalah hubungan toksik, kalau tetap dilanjutkan hanya akan mengganggu bagi keduanya, bagi kamu dan bagi dia sendiri gitu ya. Makanya aku harus segera cepet-cepet menjauh nih dari Pisces. Nah gitu, jadi kalau kamu tidak ingin ada perlawanan dari dia mengikuti maunya kamu, kayaknya itu nggak bakalan kejadian ya Pisces ya. Nggak bakal kejadian gitu. Dia akan berontak dari kamu di sana loh. Dia akan berontak walaupun dia mungkin masih mau bercakap-cakap untuk saat ini dengan kamu. Tapi kalau nanti sikapnya kamu ke dia tangkap agak aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh dalam artian terlalu mau tetap mencampuri hidupnya dia. Saya rasa tanpa sungkan-sungkan ya si mantannya kamu ini tuh bakal ngeblokir kamu kah gitu ya. Marahin kamu biar kamunya itu tuh menjauh dari dia kah. Nah kayak gitu ya Pisces. Jadi kisahnya kamu sama mantannya kamu ini tuh di pihak si mantan ini tuh harus memang segera clear, diusaikan gitu. Oke, baik. Kita akan lihat bulan September apakah ada asmara potensial baru untuk kamu. Adakah seseorang yang akan ngedeketin kamu atau bagaimana? Nah, jadi gini. Mari lihat kamunya udah terkoneksi ya sama seseorang yang baru gitu. Tapi seseorang yang baru ini ya memang dia satu sisi ngelihat kamu tuh potensial banget untuk dijadikan pasangan. Cuman kalau mau untuk buru-buru bisa akrab sama kamu, katakan gitu ya, hubungan PDKT bisa segera akrab sama kamu dengan sikap yang terburu-buru, mari lihat di situ tuh dia ya ndak mau juga gitu ya. Karena seseorang ini tuh untuk membuka hati, memberikan rasa cinta kepada seseorang, itu tuh dia hati-hati banget. Gitu loh, dia berhati-hati banget. Jadi kalau hanya untuk sebatas PDKT-an, ya dia mau. Terutama kalau kamu yang mengusahakan, gitu ya. Ini orang agak-agak cenderung pasif, ya, berinisiatif untuk memulai dengan kamu, dianya enggak, gitu ya. Tetapi menyambut dirimu, gitu ya, dianya mau. Misalnya gini, kalau kamu berharap si seseorang yang baru ini nanti duluan ngechatting kamu kah gitu ya, ngajak kamu jalan, nelfon kamu, cari-cari perhatiannya kamu ya, caper-caper sama kamu, nampaknya dia enggak mau gitu ya. Tapi kalau kamu chatting dia halo hai gitu ya, dia akan menjawab, dia akan merespon kamu gitu lah. Jadi tergantung dari kayak gimana kamunya gitu ya Pisces ya. Kayak gimana kamunya dalam menggarap hubungan dengan seseorang yang baru nanti untuk di bulan September. Begitulah perkembangan relationship-nya kalian. Nah gitu ya. Jadi kalau kamu belum ketemu sama seseorang ini, nanti di bulan September bakalan ada gitu ya. Kalau memang pembacaan ini milikmu, energimu, kamu bakalan ketemu dengan orang baru. Dia energinya dari Leo, dia dari Aquarius, atau dia dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Antara 5 zodiak yang barusan Mari sebutkan itu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak yang jika harapanmu cepet-cepet punya asmara baru, ya bisa dapet, bisa ada. Gitu ya. Tapi tergantung gitu ya, tergantung kecepatannya kamu
keluasannya kamu dalam berinteraksi sama orang lain gitu ya. Misalnya gini, kamu berinteraksi sama 10 orang sekaligus nanti di bulan September, minimal 1 di antara yang 10 ini tuh akan merespon kamu lebih baik daripada yang 9 lainnya. Gitu ya. Jadi kayak asmara cinta sebenarnya selalu tersedia untuk dirimu, tergantung dari bagaimana sikapnya kamu dalam mencari ya atau membuka diri pada cinta baru ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu Pisces yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.